Seri Pelangi di Langit Singosari. Bara di Atas Singgasana. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 4. Cantrik yang bersama Mahisa Agni itu pun hampir saja meloncat menyerbu. Tetapi beberapa orang bersama-sama menghalanginya dengan senjata teracung pula. Gila, 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 ia berteriak. Tetapi suaranya yang parau itu sama sekali sudah tidak dihiraukannya lagi. Agaknya orang Kediri yang mengancam Mahisa Agni itu sudah benar-benar kehilangan kesabaran, sehingga ia sama sekali sudah tidak berminat untuk melepaskannya lagi. Cantrik Padepokan Panji Bojong Santi itu memejamkan matanya ketika ia melihat orang Kediri itu mengayunkan pedangnya. Ia sendiri sudah tidak mempunyai kesempatan untuk mencegahnya, karena 3 orang lawannya masih berjajar di hadapannya dengan senjata siap untuk membelah dadanya. Tetapi Cantrik itu hanya memejamkan matanya sekejap. Ketika ia membuka matanya perlahan-lahan, ia mengerutkan keningnya, kemudian mengejapkan matanya berkali-kali. Ia masih melihat Mahisa Agni melangkah surut. Sedang orang Kediri itu masih saja memegang senjatanya sambil melangkahkan maju. Sekali lagi Cantrik itu melihat orang Kediri itu mengayunkan pedangnya. Deras sekali. Dan sekali lagi matanya setengah terpejam. Tetapi kini ia melihat samar-samar apa yang telah terjadi. Ayunan pedang orang Kediri itu sama sekali tidak menyentuh tubuh Mahisa Agni, meskipun tampaknya ia tidak menghindar. Kini Cantrik itu memandangnya dengan mulut ternganga. Ia hanya melihat Mahisa Agni seakan-akan menggeliat. Tetapi ia sudah bebas dari serangan lawan yang menggetarkan itu. Lawannya dengan demikian menjadi semakin marah, tetapi juga semakin bernafsu. Senjatanya kemudian terayun-ayun tidak menentu. Tetapi ia masih tetap tidak berhasil mengenai Mahisa Agni. Mahisa Agni pun kemudian berputar beberapa langkah, dan tiba-tiba saja serangan itu terhenti. Semua mata memandang kedua orang itu dengan tanpa berkedip. Bahkan ada di antara mereka yang tidak percaya kepada matanya sendiri. Tetapi akhirnya mereka benar-benar harus melihat kenyataan itu. Pedang itu telah beralih tangan. Kini Mahisa Agni lah yang bersenjata. Seperti lawannya, maka kini Mahisa Agni lah yang mengacukan pedangnya ke arah dada. Tetapi Mahisa Agni tidak mengayun-ayunkan pedang itu membabi buta. Hal itu benar-benar tidak dapat dimengerti oleh orang-orang Kediri dan bahkan oleh Cantrik kawan seperjalanannya. Sejenak mereka tercengang, seakan-akan terpukau menyaksikan suatu keajaiban. Sekarang bagaimana? Terdengar suara Mahisa Agni. Lawannya berdiri tegak seperti patung. Ialah orang yang paling tidak mengerti menghadapi keadaan itu. Tiba-tiba saja ia merasa pergelangan tangannya seakan-akan patah. Kemudian dalam sekejap, senjatanya telah berpindah tangan. Apa orang ini mempunyai ilmu hantu atau iblis, desisnya di dalam hati. Pertimbangkan baik-baik, berkata Mahisa Agni. Kalian tetap akan menangkap buruan kalian atau tidak? Sejenak tidak seorang pun yang menyahut. Namun kemudian pemimpin rombongan orang-orang yang sedang berburu itu menjawab. Persetan dengan permainan sihirmu. Kami tetap dalam pendirian kami, orang-orang ini harus kami kuasai. Aku tidak sedang bermain sihir, sahut Mahisa Agni, kemudian. Lihat, aku tidak menyihirnya, kedua tangannya pun kemudian bergerak. Yang satu menggenggam tangkai pedang yang dirampasnya itu, yang lain pada daunnya. Sejenak kemudian pedang itu pun patah menjadi 2. Sekali lagi mereka yang menyaksikan hal itu menjadi berdebar-debar. Namun ternyata bahwa kedua orang prajurit yang menyertai rombongan orang-orang yang menyusul itu pun bukan penakut yang mudah menjadi putus asa. Persetan. Persetan. Ayo, kita binasakan dahulu orang itu. Kedua orang prajurit itu pun kemudian bersama-sama menyerbu Mahisa Agni. Senjata-senjata mereka berputaran seperti baling-aling. Sedang orang yang telah kehilangan pedangnya itu pun melangkah surut beberapa langkah. Cantrik kawan seperjalanan Mahisa Agni. Dan seluruh rombongan orang-orang Kediri yang lain seakan-akan sadar pula dari mimpi mereka. Dengan serta-merta mereka pun menyiapkan diri dan menyerang lawan-lawan mereka yang paling dekat. Perkelahian pun berkobar kembali. Tetapi kini keadaan menjadi jauh berbeda. Karena kedua prajurit Kediri bersama-sama berkelahi melawan Mahisa Agni, maka kawan-kawannya yang lain tidak segera dapat menguasai lawannya. Tetapi perkelahian itu pun tidak berlangsung lama.
Mahisa Agni yang kemudian bersenjatakan pedang yang telah patah, dalam waktu yang singkat telah berhasil melemparkan senjata kedua prajurit yang mengeroyoknya. Bahkan, dengan sentuhan tangan kirinya, seorang dari mereka terpelanting jatuh meskipun segera berhasil bangkit kembali. "Nah, apa katamu?" bertanya Mahisa Agni. "Apakah kalian masih akan berkelahi terus?" Sekali lagi pertempuran itu terhenti. Orang-orang yang sedang memburu mangsanya itu pun menjadi berdebar-debar. Kini mereka melihat suatu kenyataan, bahwa orang yang dianggapnya tidak mampu untuk ikut di dalam perkelahian. Bahkan yang akan dijadikan tanggungan oleh orang-orang yang sedang mengejar mereka yang menyingkir dari Kediri itu, ternyata seorang yang mempunyai kemampuan yang tidak pernah mereka bayangkan. Kini agaknya orang itulah yang akan menentukan akhir dari perkelahian itu. "Kalian dapat memilih," berkata Mahisa Agni selanjutnya. "Bertempur terus, dengan akibat yang paling parah bagi kalian, atau kalian mengurungkan niat kalian dan melepaskan orang-orang yang sedang mencari dunianya yang paling sesuai bagi dirinya." "Tetapi itu suatu pengkhianatan," potong salah seorang prajurit itu. "Memang dalam keadaan yang wajar, tindakan mereka tidak dapat dibenarkan," berkata Mahisa Agni. "Tetapi Kediri kini menghadapi masa darurat. Tindakan Baginda terlampau menyinggung perasaan para pendeta dan olah tapa. Itulah yang telah memaksa mereka memilih antara dua kerajaan yang bertentangan." "Singasari ikut dalam kesalahan ini," jawab prajurit itu pula. "Kalau Singasari tidak menampung mereka, maka mereka tidak akan berbuat demikian." Singasari memandangnya dari segi lain. Singasari mengerti kesulitan para pendeta dan olah tapa itu. Karena itulah maka Singasari dapat menerima mereka. Omong kosong. Justru Singasarilah yang menghasut rakyat Kediri, karena Singasari sendiri sudah siap untuk memberontak. Mahisa Agni mengerutkan keningnya. Sekilas terbayang wajah Ken Arok yang tegang, duduk di atas singgasana didampingi oleh kedua istrinya. Ken Dedes duduk sambil menundukkan kepalanya, dan Ken Umang yang menengadahkan wajahnya sambil tersenyum asam. Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Namun ia berkata di dalam hatinya, "Aku tidak dapat mencampur baurkan persoalan-persoalan pribadi dengan persoalan yang jauh lebih besar." "Kisanak," berkata Mahisa Agni kemudian. "Memang pandangan kita sukar diketemukan. Kau orang Kediri dan aku adalah orang Singasari. Karena itu, maka marilah kita bicarakan saja apa yang kita hadapi sekarang. Aku minta kau lepaskan orang-orang itu memilih jalannya sendiri." Kedua prajurit itu menggeram. Tetapi mereka sudah tidak bersenjata lagi. Mereka tidak akan mampu melakukan perlawanan terhadap Mahisa Agni. Selagi mereka masih bersenjata, mereka tidak dapat mengalahkannya, apalagi kini. "Jangan memaksa kami berbuat terlampau jauh," berkata Mahisa Agni. Pemimpin rombongan orang-orang yang menyusul orang-orang Kediri yang menyingkir itu pun menjadi ragu-ragu. Dalam pada itu, orang-orang yang merasa dirinya dikejar-kejar itu pun hampir serentak berteriak. "Binasakan mereka. Jangan biarkan mereka lolos. Mereka pasti akan membantai pula lain kali. Bunuh mereka," teriak yang lain. Orang-orang yang mengejar orang-orang Kediri yang melarikan diri itu kini berada dalam keadaan sebaliknya. Kini merekalah yang merasa diri mereka diburu oleh orang-orang itu. Sedangkan mereka sama sekali tidak akan dapat mengingkari kenyataan, bahwa mereka pasti tidak akan dapat melawan. Orang yang mematahkan pedang itu mampu berkelahi seperti hantu, sehingga kedua prajurit yang bertempur bersama itu pun tidak mampu berbuat apa-apa menghadapinya, meskipun ia hanya bersenjatakan sebilah pedang yang telah dipatahkannya sendiri. Tetapi untuk membiarkan diri mereka dibunuh, mereka sama sekali tidak akan rela. Karena itu, sejenak mereka dicengkam oleh ketegangan. Mereka menunggu, apakah yang akan terjadi selanjutnya. Namun dalam pada itu terdengar Mahisa Agni berkata, "Biarlah mereka pergi. Kita baru menjumpai mereka untuk pertama kali. Tetapi apabila kita menjumpainya di lain kali dalam tindakan yang serupa, maka kita tidak akan memaafkannya." "Tidak. Jangan dilepaskan," teriak salah seorang. Mahisa Agni mengerutkan keningnya. Ketika terpandang olehnya wajah cantrik yang keheran-heranan dan bahkan kebingungan, ia bertanya, "Bagaimana pendapatmu?" Cantrik itu terperanjat. Dalam kebingungan ia menjawab, "Terserah kepadamu." "Nah," berkata Mahisa Agni, "begitulah pendapatku. Biarlah kali ini menjadi peringatan bagi mereka.
Peringatan terakhir. Tetapi yang mereka lakukan kali ini bukan yang pertama, berkata pemimpin rombongan orang-orang Kediri yang sedang menyingkir itu. Kita tidak dapat dengan mutlak menyalahkan mereka. Yang mereka lakukan telah dibenarkan oleh pimpinan pemerintahan Kediri, sehingga dengan demikian, sebagian dari kesalahan dan tanggung jawab mereka atas perbuatan ini telah diambil oleh pimpinan pemerintahan. Jika demikian, maka tindakan akan mereka yang akan datang pun salah mereka. Kami telah memberikan pertimbangan sebagai peringatan terakhir, jawab Mahisa Agni. Karena itulah, maka untuk yang bakal terjadi, pertimbangan kita akan lain. Sejenak orang-orang itu terdiam. Tetapi mereka sadar, bahwa apabila orang itu tidak ikut campur dalam persoalan ini, mereka pasti akan berhasil dibinasakan oleh pemburu-pemburu itu. Karena itu, maka akhirnya pemimpin rombongan itu berkata, "Baiklah. Kami serahkan keputusan kepadamu. Apa yang baik menurut pertimbangan Kisanak, akan baik pula untuk kami. Tetapi perlu kami peringatkan, bahwa kami masih akan menempuh perjalanan sampai kami memasuki telatah Singasari. Kami masih belum tahu apakah yang bakal terjadi di perjalanan kami. Kalau orang-orang yang dilepaskan ini, mencari jalan lain, dan mencegat kami selagi kami sudah tidak bersama-sama dengan kalian, maka nasib kamilah yang menjadi terlampau jelek." Mahisa Agni mengerutkan keningnya. Ia dapat mengerti kekhawatiran orang-orang yang sedang berusaha menyingkir dari Kediri itu. Karena itu, bagaimanapun juga Mahisa Agni ingin segera bertemu dengan Witantra, namun ia berkata, "Baiklah. Kami akan mengawani kalian sampai ke perbatasan. Sampai kalian keluar dari hutan ini dan berada di lingkungan telatah Singasari. Kalian akan segera menjumpai pusat penjagaan yang akan dapat menampung kalian." Pemimpin rombongan itu mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, "Kalau demikian, aku akan mengucapkan diperbanyak terima kasih. Aku tidak berkeberatan, apapun yang akan kalian putuskan atas orang-orang yang memburu kami ini. Biarlah mereka kembali," berkata Mahisa Agni. "Mereka akan membawa pengalamannya. Tidak seharusnya mereka berburu manusia. Mengejar harta benda yang dibawanya, dan harga kepalanya." Mereka yang mengejar orang-orang Kediri itu sama sekali tidak menyahut. Mereka berdiam diri sambil berdiri tegang di tempatnya. "Nah, kembalilah ke Kediri," berkata Mahisa Agni. "Belajarlah menghargai kebebasan seseorang. Kalau Kediri tidak bertindak berlebih-lebihan, aku kira tidak akan ada arus manusia yang mengalir ke Singasari." Tidak seorang pun yang menjawab. Tetapi tidak semua orang di antara mereka yang dapat mengerti keterangan Mahisa Agni. Ada di antara mereka yang sama sekali terbungkam. Tetapi gejolak di dalam dadanya menyalakan dendam tiada taranya. Terasa dada mereka membara ketika mereka mendengar Mahisa Agni berkata, "Kisanak yang akan melanjutkan perjalanan ke Singasari, silahkan segera berkemas. Waktuku tidak terlampau banyak." Seperti tergugah dari cengkaman mimpi yang dahsyat, mereka pun segera mengemasi barang-barang mereka. Orang-orang yang semula menggenggam senjatanya, sebagian telah menyarungkan senjata itu, dan membantu mengatur barang-barang mereka. Tetapi mereka sama sekali tidak lengah. Di antara mereka masih juga ada yang menggenggam senjata telanjang di tangan. Mahisa Agni dan Cantrik kawan seperjalanannya telah berdiri di antara orang-orang yang akan pergi ke Singasari itu. Mahisa Agni yang mempunyai penglihatan yang tajam bukan saja penglihatan lahiriah, masih melihat beberapa orang yang tidak ikhlas melepaskan buruannya. Namun demikian beberapa orang yang lain perlahan-lahan mulai menilai diri mereka sendiri. Mereka mulai melihat tujuan orang-orang yang menyeberang ke Singasari. Memang orang-orang yang menyingkir dari Kediri ke Singasari bukanlah jalan yang paling baik. Tetapi mereka tidak dapat memilih. Mereka tidak dapat berbuat lain daripada menyingkir karena keselamatan dan kebebasan mereka terancam. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa Sri Rajasa dari Singasari memang berusaha memanfaatkan keadaan. Dibentuknya kelompok-kelompok yang diserahi tugas menampung orang-orang Kediri, dan bahkan agak memanjakannya, sehingga apabila berita tentang orang-orang Kediri itu menggema kembali ke daerah asal mereka maka hal itu akan merupakan rangsang bagi yang masih tinggal untuk pergi ke Singasari. Namun dengan demikian, Ken Arok telah mematangkan keadaan. Pasukannya telah tersebar di segala penjuru. Bukan sekedar mengawasi penampungan orang-orang Singasari, tetapi mereka siap mengalir masuk ke daerah Kediri, seperti air yang tertampung oleh bendungan yang hampir pecah. Sementara itu,
Orang-orang yang akan pergi ke Singasari itu telah siap untuk berangkat. Karena itu maka Mahisa Agni berkata sekali lagi kepada orang yang mengejar mereka, yang masih membeku di tempatnya. Kenapa kalian masih berada di sini? Pergilah, dan jangan kau coba untuk berbuat seperti kali ini. Kalau aku melihat kalian sekali lagi berburu manusia, maka aku tidak akan dapat memaafkan kalian sekali lagi. Beberapa pasang mata seakan-akan membara karenanya. Tetapi beberapa pasang yang lain menjadi suram. Cepat, pergilah, bentak Cantrik kawan Mahisa Agni. Pemimpin rombongan orang-orang itu pun mengerutkan keningnya. Ditatapnya Cantrik yang bersenjata pedang pendek itu tajam-tajam. Namun Cantrik itu maju beberapa langkah. Kenapa kau memandang aku seperti itu? Pemimpin itu tidak menjawab. Tetapi dipalingkannya wajahnya kepada orang-orangnya. Marilah kita kembali. Orang-orang itu pun kemudian melangkah perlahan-lahan ke kuda masing-masing. Tetapi masih juga ada di antara mereka yang berpaling. Sorot matanya memancarkan dendam yang tersimpan di dalam hati. Kekecewaan dan kegelisahan bercampur baur. Heh, kenapa berpaling? Bertanya Cantrik itu. Tetapi seorang yang berbulu lebat di dadanya justru berhenti. Orang yang kasar itu tidak dapat menahan hatinya mendengar bentakan akan yang menyakitkan hati. Namun Cantrik itu pun benar-benar seorang yang cepat digulat oleh perasaannya. Tiba-tiba saja ia memburunya sambil berkata, "Kau masih akan melawan?" Orang itu tidak menjawab. Baik. Baik. Mari kita selesaikan masalah ini. Aku tidak ingin berbuat licik. Kau dan aku. Lepas dari semua persoalan yang pernah terjadi. Orang itu ragu-ragu sejenak. Ternyata Cantrik itu bukan orang kebanyakan pula. Ia sudah menyaksikan bagaimana ia bertempur dengan pedang pendeknya. Namun sebelum orang berbulu lebat itu mengambil keputusan, pemimpinnya sudah mendahuluinya. Kita tinggalkan neraka ini. Orang berbulu lebat itu menarik nafas dalam-dalam. Kemudian ia berbalik dan berjalan ke kudanya. Sejenak kemudian orang itu telah meloncat seorang demi seorang, kemudian berpacu meninggalkan mangsa yang lepas dari mulutnya karena kebetulan sekali ada seseorang yang bernama Mahisa Agni bersama seorang Cantrik di antara mereka. Sesaat mereka yang tinggal menyaksikan debu yang putih mengepul dari kaki-kaki kuda yang berlari kencang itu. Namun sejenak kemudian mereka menyadari keadaan mereka sendiri. Dengan demikian mereka menjadi semakin sibuk mengemasi barang-barang masing-masing. Tanpa sesadarnya Mahisa Agni selalu memperhatikan gadis yang dengan tergesa-gesa menyiapkan beberapa barang-barangnya. Bahkan seperti tergerak oleh tenaga yang tidak dimengertinya Mahisa Agni pun mendekatinya dan perlahan-lahan ia berkata, "Apakah aku dapat membantu?" Oh, sepercik warna merah membayang di wajah gadis itu. Sambil tersipu-sipu ia berkata, "Sudah selesai. Tetapi, siapakah yang akan membawa barang-barang itu nanti?" "Ayah," berkata gadis itu. Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya. Tiba-tiba ia sadar bahwa gadis itu pasti tidak hanya seorang diri. Ia berjalan di antara rombongan itu bersama ayahnya dan bahkan mungkin ia sama sekali bukan seorang gadis. Tetapi di antara laki-laki itu terdapat suaminya. Tetapi sebelum Mahisa Agni bertanya lebih lanjut, seorang laki-laki yang justru sudah terlampau tua mendekatinya sambil berkata, "Aku akan membawa barang-barangnya selebihnya yang dapat dibawanya sendiri." Oh, Mahisa Agni mengangguk-angguk. Tetapi orang itu pun telah terlalu tua untuk membawa barang-barang yang meskipun tidak terlampau banyak. Namun Mahisa Agni tidak bertanya lebih jauh. Dibiarkannya gadis itu, dan juga orang-orang lain menyelesaikan pekerjaan masing-masing. Kemudian pemimpin rombongan itu pun berkata, "Kita sudah selesai. Marilah kita meneruskan perjalanan." Beberapa orang di dalam rombongan itu segera mengangkat barang masing-masing. Ada di antara mereka yang membawa seekor kuda untuk membawa beban masing-masing. Tetapi laki-laki tua itu membawa barang-barangnya di atas pundaknya. Sebagian dari barang-barangnya telah dibawa pula gadis yang menyebut dirinya anaknya. Tetapi agaknya barang-barang itu terlampau berat bagi mereka berdua. Sedang orang-orang lain telah sibuk dengan milik mereka sendiri-sendiri. "Apakah kau berdua bersama ayahmu membawa barang-barang itu dari Kediri?" bertanya Mahisa Agni. Gadis itu mengangguk. "Aku bunuh orang ini." "Kudaku dapat membantu," berkata Mahisa Agni kemudian. Gadis itu tidak menjawab.
Tetapi ditatapnya mata ayahnya yang redup. Sejenak laki-laki tua itu berpikir. Kemudian katanya, apakah dengan demikian kami tidak mengganggu Kisanak? Mahisa Agni menggeleng. Tidak. Aku akan berjalan bersama dengan kalian. Terima kasih, berkata orang tua itu. Yang kemudian meletakkan beberapa potong barang-barangnya dan barang-barang yang dibawa oleh gadisnya di atas punggung kuda Mahisa Agni. Ketika semuanya sudah mulai melangkahkan kakinya, maka kedua ayah beranak itu pun berjalan pula. Tetapi kini mereka sudah tidak diberati lagi oleh barang-barangnya yang sebagian sudah mereka letakkan di atas punggung kuda Mahisa Agni. Siapa yang akan menitipkan barang-barang kepadaku? Cantrik itu berdesis di telinga Mahisa Agni. Mahisa Agni berpaling. Dilihatnya wajah cantrik yang lucu itu sedang tersenyum. Bahkan kemudian ia berbisik. Barang-barangnya sudah dititipkan kepadamu. Biarlah pemiliknya naik di atas punggung kudaku. Kalau ia tidak berani seorang diri, aku dapat menjagainya di belakangnya. Hus, Mahisa Agni berdesis, dan cantrik itu tersenyum semakin lebar. Sambil berjalan maka Mahisa Agni, cantrik yang bersamanya dan laki-laki tua itu tidak berhenti-hentinya bercakap-cakap. Sedang anak gadisnya kemudian berjalan di depan bersama perempuan-perempuan yang lain. Ia bukan anakku, berkata laki-laki tua itu tiba-tiba. Mahisa Agni mengerutkan keningnya. Tanpa dikehendakinya sendiri ia bertanya. Jadi, apakah hubungan kalian? Ia sebenarnya adalah cucuku. Oh, Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya. Ayahnya meninggal selagi ia berada di dalam kandungan karena penyakit yang tidak kami ketahui. Ketika ia berumur 3 tahun, ibunya meninggal pula. Yatim piatu, desis Mahisa Agni. Dan tiba-tiba cantrik itu memotong. Suaminya? Orang tua itu mengerutkan keningnya. Memang ia terlambat kawin. Tetapi ia masih gadis. Oh, cantrik itu mengerutkan keningnya. Tentu belum terlambat. Berapakah umurnya? Aku tidak tahu pasti. Ia lahir ketika ada gempa yang besar menimpa Kediri. Pada saat tanah-tanah bengkah dan gunung-gunung runtuh. Hujan angin seperti dicurahkan dari langit. Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya. Kira-kira 20 tahun yang lampau. Ya, begitulah, sahut orang tua itu. Kemudian suaranya menurun. Karena itulah terlambat kawin. Kawan-kawannya yang berumur 17 tahun sudah dipinang orang. Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya. Bahkan yang berumur 15 tahun, orang tua itu meneruskan. Kemudian, sebenarnya anak itu juga sudah dipinang orang. Ia hampir kawin 3 tahun yang lampau. Tetapi yang melukai hati anak itu, calon suaminya mati terbunuh. Oh, Mahisa Agni dan cantrik itu terperanjat. Kenapa? Itulah yang menyakiti hatinya. Ternyata calon suaminya adalah seorang perampok, jawab orang tua itu. Tidak seorang pun dari orang sepadepokan kami yang mengetahuinya. Karena itu lamarannya pun aku terima. Gadis itu pun telah tidak menolak lagi. Namun berita itu akhirnya sampai pada kami. Laki-laki itu adalah seorang perampok yang sangat dibenci. Mahisa Agni dan cantrik kawan seperjalanannya itu mengangguk-anggungkan kepalanya. Sekilas mereka memandang punggung gadis yang berjalan beberapa langkah di depan mereka. Tetapi mereka sama sekali tidak mendapat kesan apapun juga. Kasihan, desis Mahisa Agni di dalam hatinya. Dan orang tua itu berkata seterusnya. Tetapi aku kira lebih baik demikian daripada perkawinan itu sudah berlangsung. Cucuku akan menjadi seorang istri perampok yang dikutuk orang, meskipun orang-orang di sekitarnya tidak mengetahuinya. Orang tua itu berhenti sejenak, lalu. Sekarang ia bebas, meskipun hatinya luka. Mahisa Agni hanya mengangguk-anggukan kepalanya, tetapi ia tidak menyahut. Demikianlah perjalanan mereka itu pun semakin lama menjadi semakin dekat dengan perbatasan hutan dan langsung masuk ke telatah Singasari. Mahisa Agni sempat mengantarkan mereka sampai ke tempat yang dianggapnya cukup aman. Mereka tidak akan terganggu lagi oleh orang-orang yang mengejarnya. Sekarang aku akan meneruskan perjalananku lagi, berkata Mahisa Agni kepada pemimpin rombongan itu. Terima kasih, jawabnya, aku sudah mengganggu perjalananmu. Apakah kau akan pergi ke Kediri? Tidak, jawab Mahisa Agni. Aku akan pergi ke daerah yang tidak bertuan. Daerah yang jauh tersembunyi di dalam hutan.
yang tidak dijangkau oleh kekuasaan baik Kediri maupun Singasari. Daerah manakah itu? Ia memang bersenjata. Daerah yang tidak bernama. Pemimpin rombongan itu mengangguk-anggukan kepalanya. Sedang orang tua kakek gadis itu berkata, "Kami sangat berterima kasih akan kebaikanmu. Adalah sewajarnya bahwa kita harus saling membantu," Mahisa Agni menyahut, kemudian. "Kalau kelak aku kembali, aku akan mencari kalian. Berpesanlah kepada para petugas, di mana kalian akan menetap." "Iya, iya. Kami akan menunggu." Mahisa Agni dan Cantrik kawan seperjalanannya itu pun kemudian minta diri, melanjutkan perjalanan mereka pergi ke rumah Witantra. Mereka telah kehilangan waktu. Mereka telah menempuh jarak rangkap, karena mereka harus kembali lagi mengantarkan para pengungsi dari Kediri itu. "Kau akan mencarinya kelak?" bertanya Cantrik kawan seperjalanannya itu. Mahisa Agni mengangguk tanpa sesadarnya. "Kenapa?" Mahisa Agni mengerutkan keningnya. Ia sendiri tidak mengerti kenapa. "Kenapa?" Cantrik itu mendesak. "Tidak apa-apa. Hanya sekedar ingin tahu, apakah mereka sudah mendapat tempat yang wajar." Cantrik itu tidak menyahut, tetapi ia tertawa. "Kenapa kau tertawa?" bertanya Mahisa Agni. "Tidak apa-apa." Mahisa Agni mengerutkan keningnya. Tetapi ia pun kemudian berdiam diri. Sejenak mereka tidak saling berbicara. Kuda mereka telah memasuki semakin dalam jalan setapak di tengah-tengah hutan yang sepi. Tetapi kini matahari telah condong semakin rendah di barat. Dan tiba-tiba Cantrik itu berkata, "Kita akan kemalaman di jalan." "Kita jalan terus," berkata Mahisa Agni. "Berbahaya. Dan aku tidak akan dapat mengenal jalan di malam hari. Kuda-kuda kita juga perlu beristirahat." "Jadi," bertanya Mahisa Agni, "kita bermalam di jalan?" Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya. "Baiklah. Kita akan bermalam di jalan." Karena itu, sebelum hutan itu menjadi gelap, mereka pun segera mencari tempat untuk bermalam. Ketika mereka sudah menemukannya, maka mereka pun segera mengikat kuda-kuda mereka dan mencari ranting dan dahan-dahan kering. "Kita membuat perapian," berkata Cantrik itu. Mahisa Agni menganggukkan kepalanya. Tetapi ia pun kemudian berdiam diri. "Aku membawa pondoh jagung. Apakah kau tidak lapar?" Mahisa Agni mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia menjawab, "Tentu." "Tentu apa?" "Tentu lapar." Keduanya pun kemudian makan pondoh jagung sambil duduk di dekat perapian. Malam yang gelap turun menyelubungi hutan yang menjadi sangat pekat, seakan-akan mata mereka tidak mampu lagi menembus jarak selangkah pun. Namun cahaya api yang merah telah menembus beberapa puluh langkah di seputar kedua orang yang duduk sambil berkerudung kain panjang mereka. Tiba-tiba saja Cantrik itu bertanya, "Siapakah sebenarnya kau?" Mahisa Agni mengerutkan keningnya. "Apakah Panji Bojong Santi tidak mengatakannya?" "Panji Bojong Santi hanya mengatakan, agar aku mengantarmu ke tempat Witantra. Tetapi Panji Bojong Santi tidak mengatakan kepadaku, siapakah kau sebenarnya." "Tidak ada yang aneh. Namaku Mahisa Agni. Itu sudah cukup bagimu. Tetapi kau ternyata memiliki kemampuan yang tidak aku duga. Aku kira kau adalah barang titipan, yang harus aku serahkan kepada Witantra." Cantrik itu menelan ludahnya, kemudian, "Ternyata aku tidak lebih dari seorang penunjuk jalan." Mahisa Agni tersenyum. Katanya, "Jangan hiraukan lagi. Sekarang kita bergantian tidur. Kau dulu, atau aku?" "Tidurlah, aku belum mengantuk," jawab Cantrik itu. Mahisa Agni pun kemudian bersandar pada sebatang pohon. Ia mencoba untuk tidur barang sejenak. Tetapi belum tengah malam Mahisa Agni sudah terbangun. Terasa punggungnya amat lelah. Perlahan-lahan ia berdiri sambil menggeliat. Dilihatnya Cantrik kawan seperjalanannya masih duduk terkantuk-kantuk di pinggir perapian. Dengan sebatang dahan ia mempermainkan bara yang merah kekuning-kuningan. "Apakah kau belum mengantuk?" bertanya Mahisa Agni. Cantrik itu berpaling sambil menjawab, "Sudah." Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya. "Tidurlah. Biarlah aku yang jaga." Cantrik itu mengangguk-anggukan kepalanya.
Tetapi ia tidak bersandar sebatang pohon seperti Mahisa Agni. Dengan serta-merta ia berbaring di atas rerumputan liar yang layu oleh panasnya api di perapian. Mahisa Agni mengerutkan keningnya. Tetapi ia tidak berkata sepatah kata pun. Dibiarkannya saja cantrik itu kemudian jatuh tertidur. Baru ketika fajar menyingsing, ia membuka matanya dan bertanya. Apakah yang kemerah-merahan itu cahaya fajar? Iya, jawab Mahisa Agni. Jadi aku tidur sampai pagi? Ya. Oh, 6. Kenapa aku tidak kau bangunkan? Apakah kau memerlukan sesuatu? Tidak, maksudku, kau duduk sampai semalam suntuk. Aku sudah tidur lebih dahulu, cantrik itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian ia pun bangkit dan membenahi pakaiannya. Dikibas-kibaskannya kain panjangnya, dan dibetulkannya letak ikat pinggangnya. Kau berjaga-jaga semalaman. Kau tentu lelah. Mahisa Agni tersenyum. Sudahlah, katanya. Marilah kita berkemas. Kita sudah kehilangan waktu sehari. Aku ingin segera bertemu dengan Witantra. Baiklah, sahut cantrik itu. Perlahan-lahan ia pun pergi ke kudanya yang terikat. Membenahi kelengkapannya pula sambil berkata. Kita perlu air. Di sepanjang jalan nanti kita akan bertemu dengan air. Cantrik itu mengerutkan keningnya. Baiklah. Aku kira kuda-kuda ini pun sudah haus. Sejenak kemudian, ketika mereka sudah selesai berkemas, maka mereka pun segera berangkat melanjutkan perjalanan. Beberapa puluh langkah kemudian mereka menemukan sumber yang bening memancar dari bawah sebatang pohon preh yang besar. Setelah mencuci muka, memberi minum kuda-kuda mereka, maka keduanya pun segera berpacu menuju ke rumah Witantra. Suatu pedukuhan baru yang belum banyak dikenal orang. Mereka masih harus menyusup jalan yang sulit, di antara tetumbuhan hutan yang cukup rapat, meskipun bukan sebuah belukar yang pepat. Kau masih ingat jalan ke padukuhan itu? Bertanya Mahisa Agni. Tentu. Aku masih ingat. Mahisa Agni mengangguk-anggukkan kepalanya. Masih jauh? Ia bertanya. Cantrik itu menggeleng. Tidak terlampau jauh. Sebelum tengah hari kita akan sampai ke daerah yang lebih baik. Kemudian kita akan segera sampai. Lewat sedikit tengah hari. Mahisa Agni mengangguk-anggukkan kepalanya. Mahendra pernah tinggal bersama Witantra beberapa saat. Sekali lagi Mahisa Agni mengangguk. Tiba-tiba saja cantrik itu bertanya. Apa sebenarnya kepentinganmu dengan Witantra? Mahisa Agni menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa. Cantrik itu menarik nafas. Tentu ia tidak percaya bahwa seseorang menempuh jalan sejauh itu tanpa suatu keperluan yang penting. Tetapi cantrik itu mengerti bahwa Mahisa Agni tidak ingin mengatakan kepentingannya kepadanya, sehingga karena itu, maka ia pun tidak bertanya lagi. Sejenak mereka menyelusur jalan di hutan yang tidak terlampau lebat itu sambil berdiam diri. Sekali-sekali Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam untuk menenteramkan hatinya yang mulai berdebar-debar. Ia menjadi ragu-ragu, apakah Witantra dapat menanggapi kedatangannya dengan sikap yang lebih dewasa. Kalau dendam atas kematian adik seperguruannya dan kekalahannya itu masih tetap menyala di hatinya, maka ia akan menghadapi keadaan yang sulit. Dalam keadaan yang sewajarnya, mungkin ia tidak akan gentar menghadapinya. Bahkan ia masih dapat percaya kepada dirinya sendiri bahwa Witantra betapa jauh jangkaunya namun ia tidak akan dapat mengalahkannya dengan mudah. Kalau Witantra berhasil mempelajari ilmunya hampir sempurna, seperti gurunya Panji Bojong Santi, maka ia sudah berhasil mencapainya lebih dahulu. Bahkan selama ini ia masih juga sempat merenungi ilmunya, sehingga ilmu itu menjadi kian matang. Ilmu yang didasari oleh perguruan Empu Purwa, ditambah dengan luluhnya ilmu Empu Sada dan penemuannya sesudah itu, berdasarkan kedua ilmu itu, pasti tidak akan mudah dilampaui oleh Witantra. Tetapi ia tidak akan dapat mempergunakan ilmunya. Ia datang untuk mengakui semua kesalahannya dan untuk meminta maaf kepadanya. Sudah tentu ia tidak akan melibatkan diri ke dalam kesalahan yang lebih besar lagi. Tetapi bagaimana kalau Witantra tidak dapat mengerti perasaannya? Pertanyaan itu kini telah membelit hatinya. Panji Bojong Santi mengenalnya dengan baik. Kalau ia tidak berpendapat bahwa Witantra akan mengendapkan perasaannya, maka ia tidak akan membiarkan cantrik ini mengantarkan aku. Meskipun demikian Witantra adalah manusia biasa.
Ia tidak akan luput dari kekurangan dan kehilafan. Ternyata pendirian itu telah membuat dada Mahisa Agni menjadi semakin berdebar-debar. Meskipun demikian Mahisa Agni berusaha menyembunyikan semua kesan-kesannya, sehingga cantrik yang bersamanya itu sama sekali tidak dapat meraba apa yang terpercik di hatinya. Demikianlah maka untuk sesaat mereka saling berdiam diri. Semakin lama mereka menjadi semakin dekat. Hutan yang mereka lalui menjadi semakin jarang. Sehingga akhirnya, mereka telah melintasi hutan perdu dan ilalang. Dengan demikian maka kuda-kuda mereka dapat berlari semakin kencang. Sedang matahari menjadi semakin tinggi memanjat kaki langit. Ketika bayangan mereka telah tepat terinjak di bawah kaki mereka berhenti sejenak pada sebuah mata air yang kecil untuk memberi kesempatan kuda-kuda mereka minum sejenak, sambil berteduh di bawah sebatang pohon yang rindang. Kita akan menempuh jalan yang melewati gunduk-gunduk yang keputih-putihan itu, berkata cantrik kawan seperjalanan Mahisa Agni sambil menunjuk segunduk padas putih di hadapan mereka. Keduanya membiarkan kuda mereka makan rerumputan hijau sejenak, sementara keduanya menyeka keringat mereka yang membasahi seluruh tubuhnya. Tetapi mereka tidak beristirahat terlampau lama. Sejenak kemudian mereka pun telah berada di punggung kuda masing-masing, dan berpacu lebih cepat lagi. Tetapi jalan kini sudah menjadi semakin baik. Mereka tidak lagi diganggu oleh pepohonan yang merambat, melintas di atas jalan yang mereka lalui. Kini jalan seakan-akan terbuka meskipun tidak terlampau baik. Setelah melewati gundukan padas yang keputih-putihan di panasnya matahari, mereka sampai ke daerah yang lebih subur. Daerah yang selalu basah oleh sumber-sumber air dan sebatang sungai yang meskipun tidak terlampau besar, namun mengalirkan air yang cukup. Padukuhan Witantra ada di tepi sungai ini, berkata cantrik itu. Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya. Sudah dekat. Gerumbul hijau di hadapan kita itu adalah ujung padukuhannya. Oh, Mahisa Agni menganggukkan kepalanya, dan hatinya pun menjadi semakin berdebar-debar pula. Meskipun demikian, wajahnya sama sekali tidak mengesankan kegelisahannya itu. Ternyata jalan yang mereka lalui memang menjadi semakin baik. Meskipun agak berdebu tapi kini mereka telah sampai pada sebuah jalan yang agak terpelihara. Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Sebentar lagi ia akan bertemu dengan seseorang yang pernah dilukai hatinya. Ia tidak tahu tanggapan apakah yang akan diberikan oleh Witantra atas kedatangannya ini. Tetapi aku harus menemuinya. Apapun yang akan terjadi nanti, berkata Mahisa Agni di dalam hatinya. Sekarang atau waktu yang akan datang, hampir tidak ada bedanya. Aku tidak mau tersiksa lebih lama lagi oleh perasaan bersalah ini. Dengan demikian maka Mahisa Agni pun telah membulatkan tekadnya, untuk bertemu kali ini dengan Witantra meskipun ia tidak tahu akibat apa yang bakal terjadi oleh pertemuan ini. Sejenak kemudian maka mereka pun telah sampai di ujung padukuhan yang hijau segar. Meskipun padukuhan itu sebuah padukuhan kecil tetapi tampak bahwa padukuhan itu adalah padukuhan yang hidup. Dinding-dinding batu yang rapi dan regol yang manis, meskipun tidak terlampau besar. Jalan-jalan yang lurus dan bersih. Sekali lagi Mahisa Agni menarik nafas. Desisnya. Inilah padukuhan itu? Ya, padukuhan yang agak terpencil. Tetapi padukuhan ini berusaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Dari bahan makan sampai ke bahan pakaian meskipun tidak begitu baik. Hanya keperluan yang memaksa saja mereka cari keluar daerah padukuhan ini. Garam misalnya, jawab cantrik itu. Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya. Nah, kita akan segera memasuki regol padukuhan itu. Rumah Witantra berada di tempat-tempat padukuhan, cantrik itu berhenti sejenak. Padukuhan ini adalah padukuhan yang paling damai yang pernah aku lihat. Mahisa Agni masih mengangguk-angguk. Tetapi ia sependapat dengan cantrik itu, bahwa padukuhan ini memang padukuhan yang tampaknya tentram dan damai. Mungkin karena letaknya yang terasing, berkata Mahisa Agni di dalam hatinya. Tetapi apakah kedamaian yang asing seperti ini adalah yang paling baik bagi Witantra? Sejenak Mahisa Agni merenungi regol padukuhan itu. Kemudian dilihatnya seorang anak melintasi jalan. Anak itu memandanginya sebentar, kemudian ia berlari-lari masuk ke halaman. Jarang sekali ada orang lain yang datang kemari, berkata cantrik itu. Kedatangan kita pasti akan menjadi bahan percakapan penduduk padukuhan ini. 1-2 di antara mereka mungkin pernah melihat aku datang kemari, apabila mereka masih ingat.
Tetapi kau adalah orang asing sama sekali. Mahisa Agni tidak menjawab. Bagi Witantra, mungkin masih dapat dimengerti bahwa kekecewaan yang sangat telah menyudutkannya ke tempat yang sepi ini. Tetapi bagaimana dengan anak-anak yang masih harus berkembang? Ternyata apa yang dikatakan Cantrik itu pun segera ternyata. Bukan sekedar anak-anak sajalah yang kemudian menjengukkan kepala mereka di atas pagar-pagar batu. Dengan herannya mereka melihat Cantrik itu bersama Mahisa Agni melewati di jalan yang membelah padukuhan itu. Mereka saling berbisik dan bertanya, siapakah yang datang kali ini? Tetapi setiap kepala tergeleng lemah, karena tidak seorang pun yang dapat menjawab pertanyaan itu. Sejenak kemudian, sampailah mereka ke pusat padukuhan kecil itu. Mereka berhenti sejenak di muka sebuah regol halaman yang agak lebih besar dari regol-regol halaman yang lain. Halaman itu adalah halaman rumah Witantra. Mahisa Agni menarik kekang kudanya, sehingga kuda itu justru bergeser beberapa langkah surut. Kini ia tidak lagi dapat menyembunyikan perasaannya yang dibakar oleh keraguan-raguan. Cantrik itu menjadi heran. Sejenak ia mengawasi saja tingkah laku Mahisa Agni. Namun sejenak kemudian ia berkata, marilah kita masuk. Inilah rumahnya. Mahisa Agni tidak menjawab. Keringat dinginnya yang mengembun serasa telah membasahi seluruh tubuhnya. Kenapa kau? Bertanya Cantrik itu. Inilah rumahnya. Mahisa Agni masih belum menjawab. Dipandanginya saja pintu regol yang terbuka itu, langsung melintasi halaman hingga pada pintu rumah yang masih tertutup. Tiba-tiba ia berdesis. Sepi sekali. Rumah ini memang sepi. Biasanya memang sepi pula. Witantra dan keluarganya jarang-jarang berada di pendapa. Mereka selalu berada di dalam. Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi kini ia seakan-akan membeku di atas punggung kudanya. Heh. Kenapa kau sebenarnya? Bertanya Cantrik itu. Tidak apa-apa. Kenapa kau mematung di situ? Marilah masuk. Sekali lagi Mahisa Agni menyapukan pandangan matanya ke sekelilingnya. Halaman yang bersih. Batang-batang pohon sawo yang tumbuh subur hampir mencapai teritis. Apabila kelak batang-batang sawo itu menjadi semakin besar, maka halaman itu pun akan bertambah asri. Kau sudah menempuh perjalanan yang demikian jauh dan sulit. Sekarang kau ragu-ragu, desis Cantrik itu. Kau benar, jawab Mahisa Agni. Aku memang ragu-ragu. Baiklah. Biarlah aku lebih dahulu masuk. Aku akan mengatakan kepada Witantra bahwa seorang tamu bernama Mahisa Agni sedang menunggu di luar regol. Mahisa Agni tidak segera menyahut. Heh, Cantrik itu menjadi kesal, sehingga tiba-tiba ia berkata tanpa sesadarnya. Apakah kau kesurupan di jalan tadi? Mahisa Agni berpaling. Dipandanginya wajah Cantrik itu dengan tajamnya, tetapi ia tidak menjawab. Dalam kebingungannya, Cantrik itu pun kemudian meloncat turun dari kudanya dan membimbing kudanya mendekati regol halaman. Tetapi ia terkejut ketika tiba-tiba ia melihat sesosok bayangan yang meloncat dan hinggap di atas dinding batu halaman rumah itu. Hampir terpekik ia memandang seseorang yang berdiri tegak di atas sepasang kakinya yang renggang. Mahisa Agni pun terkejut bukan kepalang melihat orang yang tiba-tiba saja sudah bertengger di atas dinding halaman. Apalagi setelah ia meyakini bahwa orang yang berdiri itu adalah Witantra. Sejenak Mahisa Agni benar-benar terpukau oleh penglihatannya. Witantra berdiri tegak sambil bertolak pinggang. Di lambungnya tergantung sepasang pedang panjang. Dada Mahisa Agni menjadi semakin berdebar-debar. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa Witantra yang telah menyepi itu masih menyandang pedang di lambungnya. Apalagi kini sepasang. Karena itu, maka Mahisa Agni melihat seorang tokoh yang aneh menurut penilaiannya. Seorang yang mengenakan pakaian putih melilit di tubuhnya, namun kemudian pakaian itu dibelit oleh sebuah ikat pinggang kulit yang tebal dan digantungi oleh sepasang pedang. Nah, aku sudah menduga Agni, bahwa pada suatu ketika kau akan mencari aku. Aku kira kau masih tidak puas dengan kemenanganmu itu. Kau masih belum puas atas kematian Kebo Ijo. Kini kau datang untuk memuaskan hatimu. Sambutan itu sama sekali tidak disangka-sangkanya. Apalagi Cantrik yang bersamanya itu. Dengan mulut ternganga ia melihat Witantra dan Mahisa Agni berganti-ganti. Aneh sekali, ia berkata di dalam hati.
Kalau yang akan terjadi hanyalah demikian saja, kenapa Panji Bojong Santi menyuruh aku mengantarkannya? Dalam kebingungan cantrik itu berdiri membeku di tempatnya. Sekilas terbayang kemampuan Mahisa Agni yang tidak disangka-sangkanya ketika mereka berkelahi melawan orang-orang Kediri. Mahisa Agni benar-benar dapat berbuat sekehendak hatinya atas lawan-lawannya. Memang apa yang dilakukan mirip dengan permainan sihir. Sedang Witantra adalah murid tertua Panji Bojong Santi yang sudah mengasingkan diri menekuni ilmunya. Apabila benar-benar terjadi benturan di antara mereka berdua, maka akibatnya memang akan dahsyat sekali. Karena itu, maka ketika dadanya sudah menjadi agak tenang, ia pun melangkah maju mendekati Witantra sambil berkata, "Witantra, Panji Bojong Santilah yang menyuruh aku mengantarkannya kemari." Witantra tertawa. Jawabnya, "Aku kira guru pun mengetahui apa yang tersirat di dalam hatinya. Memang tidak ada orang lain yang dapat melawannya di seluruh Tumapel, yang sekarang menyebut dirinya Singasari. Tidak ada orang yang dapat mengalahkan seorang yang bernama Mahisa Agni selain aku. Memang aku pernah dikalahkannya. Tetapi itu sudah lama berlalu. Sekarang keadaan pasti sudah berubah. Dan Witantra tidak akan dapat dikalahkannya lagi." Witantra berhenti sejenak, dan tiba-tiba pertanyaannya sangat mengejutkan Mahisa Agni. "Agni, apakah kau sudah berhasil membunuh Mahendra, sehingga kau sudah datang kepadaku, kepada saudara tertua di perguruan Panji Bojong Santi?" Mahisa Agni benar serasa terbungkam. Ia tidak mengerti bagaimana ia harus menjawab pertanyaan itu. Karena itu, maka ia duduk saja di atas punggung kudanya dengan jantung yang berdentangan. "Kenapa kau diam saja?" Lalu kepada cantrik itu Witantra bertanya. "Heh, apakah kau tahu? Atau guru mengatakan kepadamu bahwa Mahendra telah terbunuh?" Cantrik itu menjadi semakin bingung, tetapi kepalanya tergeleng lemah. "Tidak. Aku tidak mengetahuinya." Suara tertawa Witantra menjadi semakin menyakitkan hati. Sambil mengangguk-anggukan kepalanya ia berkata, "Begitu buas kau Mahisa Agni. Apakah kau akan mendapat upah yang terlalu besar dari Ken Arok?" Mahisa Agni benar-benar serasa terbungkam. Hal yang sama sekali tidak disangka-sangkanya ternyata telah terjadi. Menurut dugaannya Witantra pasti seorang yang sudah menjadi semakin mapan dan mengendap, sehingga ia tidak akan terlalu banyak menjumpai kesukaran. "Agni, ayo katakan dengan terus terang bahwa kau akan membunuhku." Betapapun juga maka akhirnya Mahisa Agni mencoba untuk menjelaskan maksud kedatangannya. "Witantra, aku sama sekali tidak akan membunuhmu. Mahendra sama sekali juga tidak terbunuh." Suara tertawa Witantra meninggi. Sambil mengangguk-anggukan kepalanya ia berkata, "Oh, kau benar-benar seorang buas yang licik. Kau mencoba menipu aku. Kemudian dengan diam-diam kau akan menusuk aku dari belakang." Witantra berhenti sejenak, kemudian menggelengkan kepalanya. "Tidak Mahisa Agni, kau tidak akan dapat mengelabui aku, kau tidak akan dapat menipu aku lagi. Aku tahu pasti tujuanmu. Karena itu, marilah kita coba sekali lagi. Kau atau aku yang akan binasa kali ini." "Witantra," potong Mahisa Agni yang menjadi semakin gelisah. "Kau salah Witantra. Aku tidak akan berkelahi. Jangan kau kelabui aku. Kau tidak akan dapat berbuat curang. Ayo, kita berhadapan dengan jantan." "Kau keliru." "Tentu tidak. Aku tidak akan keliru. Kebo Ijo itu sudah benar-benar mati. Aku sudah kau kalahkan di arena. Mahendra pun sudah mati pula. Sekarang kau datang kemari. Apalagi Memang, aku telah memperkuat keputusan untuk menetapkan Kebo Ijo bersalah. Aku telah naik ke arena waktu itu. Tetapi aku salah pada waktu itu. Dan aku ingin minta maaf kepadamu Witantra." Oh, suara tertawa Witantra semakin keras. "Kau benar-benar tidak tahu malu. Kenapa kau tidak menempuh jalan seperti yang pernah kau pergunakan? Naik ke arena? Kenapa kini kau lebih senang menjadi seorang yang licik?" Witantra berhenti sejenak, kemudian, "Mungkin karena kau sudah tahu bahwa kau tidak akan dapat mengalahkan Witantra sekarang. Kau tidak akan dapat berbuat dengan cara yang pernah kau lakukan. Sedang kau masih tetap mendendam semua murid Panji Bojong Santi. Mungkin atas dorongan kegilaanmu, tetapi mungkin juga karena kau akan mendapat upah dari Ken Arok. Tetapi aku tidak peduli. Bagiku akibatnya akan sama saja.
Kau dengan nafsu dendammu yang menyala-nyala, atau kau yang akan mendapat upah berlimpah-limpah dengan raja yang licik itu? Tidak Witantra, kau salah sangka. Kau terlampau mendendam kepadaku, sehingga kau diganggu oleh bayangan-bayangan yang selalu menakut-nakuti perasaanmu. Witantra tiba-tiba terbelalak. Kau terlampau sombong. Apa yang aku takutkan padamu sehingga aku harus dengan gelisah menemuimu sekarang? Kau kira otakku sudah tidak waras lagi sehingga hidupku selalu dibayangi oleh prasangka-sangka buruk saja? Oh Agni! Betapa sombongnya kau! Kau merasa dirimu tidak terkalahkan sehingga aku yang terpencil ini selalu dibayangi oleh ketakutan yang sangat, sehingga aku menjadi gila. Dada Mahisa Agni menjadi semakin berdebar-debar. Ia tidak mengerti apa yang akan dikatakannya. Ia merasa bahwa ia selalu salah. Apa yang diucapkan pasti menumbuhkan salah paham. Witantra pasti menanggapinya dengan dendam yang menyala di dadanya. Apalagi ketika kemudian Witantra yang masih berdiri di atas pagar batu itu berkata, Agni, jangan terlampau banyak bicara. Kita selesaikan saja masalah ini dengan segera. Marilah kita pilih sebuah arena yang dapat memberi kepuasan. Kau setuju? Mahisa Agni menggelengkan kepalanya. Jawabnya, tidak Witantra. Aku tidak akan berkelahi. Lalu apa maksudmu datang kemari? Jangan begitu Agni. Kau adalah kakak seorang permaisuri. Jagalah nama baik Ken Dedes yang kini bukan saja seorang permaisuri seorang aku, tetapi permaisuri dari seorang raja yang besar. Tetapi Mahisa Agni menggelengkan kepalanya sambil berkata berulang kali. Kau keliru Witantra, kau keliru. Dalam pada itu cantrik yang mengantarkannya menjadi bingung. Ia tidak mengerti pembicaraan apakah yang sedang berlangsung. Tetapi ketika ia mendengar Witantra menyebut Mahisa Agni sebagai seorang kakak dari permaisuri Sri Rajasa, hatinya menjadi bertambah bingung. Tetapi kakak seorang permaisuri itu kini sama sekali tidak berbuat apapun di hadapan Witantra. Mahisa Agni seakan-akan sama sekali tidak menanggapi tantangan Witantra yang meliliti tubuhnya dengan pakaian yang serba putih, namun di lambungnya tergantung sepasang pedang. Mahisa Agni adalah seorang yang luar biasa, berkata cantrik itu di dalam hatinya. Ia dapat bertempur seperti seorang yang dapat bermain sihir. Tanpa diketahui apa yang sudah dilakukannya, ia mampu melepaskan senjata-senjata lawannya. Dan menurut pengakuan Witantra sendiri, Mahisa Agni memang pernah mengalahkannya. Tetapi di hadapan Witantra kini Mahisa Agni seakan-akan seperti seorang yang sama sekali tidak berdaya. Agni, berkata Witantra. Ayo, cabut senjatamu. Mahisa Agni menggeleng. Aku tidak bersenjata karena aku memang tidak ingin berkelahi Witantra. Jangan omong kosong. Cepat, sebelum aku berkeputusan membunuhmu. Tetapi sekali lagi Mahisa Agni menggeleng. Aku tidak bersenjata. Witantra mengerutkan keningnya. Tiba-tiba dicabutnya sebuah pedang yang tergantung di lambungnya. Tanpa disangka-sangka dilemparkannya pedang itu kepada Mahisa Agni. Pakai senjata itu. Sekilas jantung Mahisa Agni disambar oleh keraguan-raguan. Pedang itu meluncur terlampau cepat, sehingga waktunya untuk menimbang dan mengambil keputusan terlampau pendek. Tetapi karena kedatangannya memang sudah dilambari oleh kebulatan tekadnya untuk tidak membuat masalah baru, maka pada saatnya Mahisa Agni telah mengambil sikap. Tangannya yang sudah bergetar, sama sekali tidak bergerak untuk menangkap tangkai pedang yang meluncur di sampingnya. Dipandanginya saja pedang yang jatuh di tanah, beberapa langkah dari kudanya. Sementara itu cantrik yang membawanya menjadi semakin heran. Ia benar-benar tidak mengerti apa yang dihadapinya. Sejenak dipandanginya pedang yang tergolek di tanah itu dengan mata yang hampir tidak berkedip. Kenapa Mahisa Agni tidak memungutnya, desisnya di dalam hati. Tetapi Mahisa Agni benar-benar tidak memungutnya. Ia masih tetap duduk di punggung kudanya. Agni, berteriak Witantra. Kenapa tidak kau tangkap pedang itu? Mahisa Agni menggelengkan kepalanya. Jawabnya. Aku tidak memerlukannya. Witantra membelalakan matanya. Kau benar-benar sombong. Kau sudah menghina aku untuk kesekian kalinya. Kau sangka kau sekarang dapat mengalahkan aku tanpa senjata. Bukan begitu. Maksudku, aku tidak memerlukannya karena aku memang tidak berhasrat sama sekali untuk berkelahi. Persetan, Witantra menggeram. Aku akan segera mengambil sikap.
Aku akan membunuhmu. Melawan atau tidak melawan? Kalau itu jalan yang paling baik yang dapat kau tempuh Witantra, lakukanlah. Witantra terdiam sejenak. Direnunginya wajah Mahisa Agni sejenak. Kau benar-benar tidak ingin berkelahi? Bertanya Witantra. Sudah aku katakan, aku tidak berniat untuk berbuat apapun di sini. Witantra menarik nafas dalam-dalam. Tiba-tiba ia membuka ikat pinggang kulitnya yang tebal berikut pedangnya. Kemudian dilemparkannya ikat pinggang itu sambil berkata, aku memang sudah menyangka bahwa kau sekarang sudah menjadi semakin masak. Mahisa Agni serasa telah terpukau oleh sikap Witantra itu. Sejenak ia mematung. Detak jantungnya seakan-akan terhenti dan justru karena itu ia menjadi sangat bingung. Bukan saja Mahisa Agni yang kebingungan. Tetapi cantrik yang datang bersamanya itu pun sama sekali tidak mengerti apa yang telah terjadi. Bersambung ke bab 5. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.